Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman soleha dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga masih semangat ya puasanya. Nah, sambil menunggu waktu berbuka, pada kesempatan kali ini Mama Kinanti akan menceritakan sebuah cerita tentang tokoh Islam Nusantara, yaitu Hajah Rangkayo Rasuna Said, sang singa betina dari Sumatera. Yuk kita sama-sama simak ceritanya. Nah, teman-teman soleh-solehah, HR Rasuna Said ia adalah contoh teladan dari seorang perempuan yang tidak hanya memperjuangkan pendidikan dan kemajuan kaum perempuan, tetapi juga mempunyai peran yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman soleh-solehah, beliau ini dilahirkan pada tanggal 14 September 1930 di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau, di mana ayahnya yang bernama Muhammad Said adalah seorang saudagar dan merupakan seorang aktivis. Nah, berbeda dengan saudara-saudaranya yang bersedia disekolahkan di sekolah yang didirikan oleh Belanda, Rasuna Said memulai pendidikan dasarnya dengan bersekolah di sekolah yang tidak begitu jauh dari rumahnya di daerah Maninjau. Setelah itu, pendidikannya berlanjut di Diniyah Putri di Padang Panjang. Nah, sekolah ini didirikan oleh Ibu Rahmat El Yunusiah. Rasuna Said terkenal sangat cerdas, sehingga ia dipercaya untuk mengajar di sekolah tersebut meskipun saat itu ia masih berstatus pelajar. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah itu, Rasuna Said tetap menjadi tenaga pengajar sampai tahun 1930. Karena perbedaan pendapat dengan Rahmat El Yunusiah, kemudian ia memutuskan untuk berhenti. Ia berpendapat bahwa kemajuan kaum perempuan tidak hanya dapat dicapai melalui pendidikan formal, namun juga melalui perjuangan politik. Ia ingin agar perempuan pada masa itu memiliki kesadaran akan politik. Nah, teman-teman soleh-solehah, Rasuna Said kemudian memulai perjuangan politiknya dengan aktif di Sarekat Rakyat atau SR sebagai sekretaris cabang. Kemudian ia bergabung dalam Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI pada tahun 1930. Tidak hanya terlibat dalam organisasi tersebut, Rasuna Said juga ikut serta mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh PERMI. Nah, saat berkecimpung di dunia politik ini, Rasuna Said dikenal dengan kemahirannya dalam berpidato, sehingga ia dijuluki sang singa betina dari Sumatera. Dalam pidatonya, Rasuna Said tidak segan mengecam penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Keberaniannya ini yang mencatatkan namanya sebagai wanita pertama yang dijerat hukum spekdelik karena berani mengecam penjajahan Belanda. Pada tahun 1932, ia kemudian bersama teman seperjuangannya Rasima Ismail ditangkap dan dipenjara di Semarang. Teman-teman soleh dan solehah, setelah Rasuna Said bebas dari penjara, ia kemudian kembali ke Sumatera Barat untuk melanjutkan pendidikannya di Islamic College. Sekolah ini dipimpin oleh Kiai Haji Mokhtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Pada tahun 1935, Rasuna Said kemudian memulai gebrakannya di dunia jurnalistik dengan menjadi pimpinan redaksi majalah Raya. Namun, karena ruang geraknya yang dibatasi oleh pemerintah Belanda, Rasuna Said kemudian memutuskan untuk pindah ke Medan dan mendirikan sekolah pendidikan khusus perempuan yang bernama Perguruan Putri. Ia pun menerbitkan majalah Menara Putri yang membahas tentang pentingnya peran perempuan, kesetaraan antara wanita dan perempuan, serta keislaman. Perjuangan Rasuna Said masih berlanjut hingga setelah kemerdekaan. Ia berperan aktif dalam parlemen dan lembaga yudikatif Indonesia hingga akhir hayatnya. Nah, teman-teman soleh-solehah, demikian cerita singkat dari Mama Kinanti tentang Hajah Rangkayo Rasuna Said. Nah, ayo teman-teman soleh-solehah, semangat meneladani sifat Rasuna Said yang cerdas dan pemberani ya.
dan berani memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Sampai jumpa dalam Ramadan Berkisah episode selanjutnya teman-teman. Selamat berbuka. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.